Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Elsita. Saya adalah mahasiswa PPG PAI BIS 2 pada LPTK UIN Wali Songo, Semarang. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan praktik mengajar dengan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi pada model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Cuacanya mendung. Udah pada sarapan atau belum? Siapa yang tadi pagi sholat subuh? Alhamdulillah. Yang lain semoga nanti dan kedepannya bisa melaksanakan sholat wajib dengan baik. Nah, anak-anak, siapa di antara teman-teman kalian yang tidak hadir hari ini? Ini kan kemana tidak berangkat? Tanpa keterangan. Oke, sebelum memulai pembelajaran, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Satu orang silakan pimpin untuk berdoa. Yaprak, berdoa mulai. Alhamdulillah, semoga Allah memudahkan kita dalam mencari ilmu dan Allah memberikan pemahaman yang baik untuk kita semua. Amin. Ya anak-anak, untuk menambah semangat kita, ayo kita berdiri, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan berdiri. Berkibarlah bendera, utama suci Garuda di seluruh bangsa Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau serta rakyat ku membela. Sang merah putih yang berkilau, berkibarlah selama-lamanya. Berkibarlah bendera, utama suci Garuda di seluruh bangsa Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau serta rakyat ku membela. Sang merah putih yang berkilau, berkibarlah selama-lamanya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa Ya, kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri,
kerja keras, betul. Giat belajar, tidak gampang putus asa. Ada lagi, selalu berusaha. Nah, semua jawaban kalian itu adalah benar. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang mengimani qada dan qadar. Qada dan qadar itu ada kaitannya dengan takdir dan juga berkaitan dengan tawakal serta usaha kita. Ya, oke anak-anak, sebelum kita masuk ke materi tersebut, kemarin kita kan sudah belajar tentang surah Al-A'la, membaca, menulis, dan memahami pesan pokok surah Al-A'la. Nah, sekarang yang mau Bu Elsi bahas nih, kemarin kan kita terakhir menulis surah Al-A'la. Kalian kan Bu Elsi tanya, mau tidak mempunyai tulisan yang bagus? Mau. Kalau kalian mau tapi tidak pernah berlatih, kira-kira bisa punya tulisan yang bagus tidak? Tidak. Berarti kalau mau mempunyai tulisan yang bagus, apa yang harus dilakukan? Terus berlatih, terus berusaha. Nah, berarti ulangi, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk menganalisis dan nanti kalian dapat menjelaskan makna iman terhadap qada dan qadar. Paham ya? Ya anak-anak, coba sekarang buka buku kalian, buka buku cetaknya. Buka di halaman, kalau tidak salah di bab 7, silakan sudah dibuka. Oke, kalau sudah, silakan sekarang kalian baca dulu yang ada di halaman 125 sampai 127. Silakan kalian baca dan kalian pahami. Silakan dibaca dan dipahami. Sudah nak? Baik. Yuk perhatikan ke depan lagi. Kalau sudah, Bu Elsi punya bahan pembelajaran yang lain untuk kalian. Bahan pembelajarannya ini bukan berupa teks buku bacaan, tapi berdasarkan video. Akan Bu Elsi tayangkan, silakan disimak ya. Nah, silakan dipahami, disimak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 6 ya. Pelajarannya yang ke-7, yaitu materi menerima qada dan qadar. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah memahami makna qada dan qadar. Tetapi sebelumnya, bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, pencet tombol like dan share channel Guru Cerdas agar channel ini cepat menembus angka 100.000 subscriber ya. Nah, coba diperhatikan. Qada adalah keputusan atau ketetapan terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi makhluknya. Sedangkan qadar atau takdir adalah segala ketentuan Allah yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Nah, sekarang kita contohkan, misalkan di sini ada garis waktu. Ada yang namanya masa azali. Jadi masa azali itu adalah suatu masa di mana Allah belum menciptakan segala hal. Jadi hanya ada Allah saja. Nah, ketika masa azali, maka Allah itu menentukan nasib semua makhluknya. Nah, inilah yang kita namakan sebagai qada. Tetapi dalam perjalanan waktunya, ketika segala hal itu mulai tercipta, maka manusia itu mampu merubah beberapa nasibnya.
Melalui apa? Melalui ikhtiar dan doa. Nah, kemudian setelah terjadi hal tersebut, maka inilah yang kita namakan sebagai qadar. Misalkan contohnya, Ayu ketika lahir ini memiliki rambut yang keriting. Nah, ini kodoknya. Nah, kemudian Ayu ini pergi ke salon. Dia meluruskan rambutnya di salon. Nah, ini yang kita namakan sebagai ikhtiar. Nah, maka rambut Ayu setelah dia pergi ke salon ini menjadi lurus. Nah, ini yang kita namakan sebagai qadar. Gitu. Tapi tidak semua kodok itu mampu dirubah. Ada beberapa kodok yang memang tidak bisa dirubah. Nah, karena itu takdir atau qadar ini kita bagi dua. Yang pertama ada yang namanya takdir mu'allaq. Yang kedua ada yang namanya takdir mubrom. Nah, takdir mu'allaq ini adalah takdir yang masih dapat dirubah oleh manusia. Misalnya kesejahteraan, kepandaian, dan sebagainya. Nah, kalau takdir mubrom, ini takdir yang tidak dapat dirubah oleh manusia. Misalnya kelahiran, jadi seseorang tidak bisa memilih dilahirkan dari ibu yang mana, ayah yang mana, tidak bisa. Kematiannya seseorang tidak bisa memilih apakah meninggalnya dalam keadaan seperti apa, itu tidak bisa kita memilihnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Jadi surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Jadi memang manusia itu dituntut untuk mau berusaha, untuk mau berubah, karena memang ada beberapa ketentuan Allah yang masih bisa kita rubah. Jadi kita harus tetap optimis dalam menggapai semua cita-cita kita, baik di dunia ataupun di akhirat. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum. Anak-anak, setelah kalian membaca buku kalian dan kalian menyimak video pembelajaran yang sudah berhasil ditentukan, kalian sudah bisa membedakan belum antara kodok dan kodar? Yakin? Oke, kalau yakin sekarang Bu Elsi coba nih analisis cerita yang akan Bu Elsi sajikan. Ada seorang pelajar itu namanya Rizky. Dia akan menghadapi ujian sekolah. Ujian sekolah itu penting tidak sih? Penting. Nah, tapi tahu tidak? Si Rizky itu dia punya pikiran begini. Ngapain aku belajar susah-susah? Toh kelulusan itu nantinya ditetapkan oleh takdir Allah. Kalau aku ditakdirkan Allah lulus, walaupun tidak belajar pun juga akan lulus. Tapi kalaupun aku sudah belajar dengan tekun, kalau takdirku berkata aku tidak lulus, maka aku tidak lulus. Akhirnya apa? Rizky memutuskan untuk tidak belajar. Dia bermain, dia pokoknya nggak ngapa-ngapain, dia nggak belajar atau mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian sekolah. Sampai akhirnya ujian sekolah itu datang dan dia memang terlena tidak belajar. Dan di hasil pengumuman apa yang terjadi, Nak? Si Rizky ini tidak lulus. Ya, Rizky tidak lulus. Menurut kalian, bagaimana pendapat kalian tentang tindakan Rizky yang mengatakan toh nanti kelulusan Allah yang menetapkan? Ya, silakan dijawab. Bagaimana pendapatmu? Apakah benar dengan dia tidak belajar terus dia menggantungkan takdirnya tanpa berusaha? Apakah itu benar? Tidak. Kalau tidak, bagaimana seharusnya Rizky bersikap?
berusaha dan belajar. Kenapa? Kalau berdasarkan cerita ini kodok atau kodar? Kodok atau kodar? Kodar. Kodar itu sesuatu yang masih bisa dirubah atau tidak sih, Nak? Coba diingat-ingat lagi. Berdasarkan ceritanya Bu Elsi ini tadi, ya, ini merupakan kisah kodok atau kodar? Coba deh, kalau kodar itu kan dibagi menjadi berapa tadi? Dua. Apa saja? Mubham dan mu'allaq. Sekarang pertanyaannya Bu Elsi, berdasarkan cerita tadi, Rizky yang percaya kalau takdir itu sudah ditetapkan Allah, akhirnya dia tidak mau belajar. Ini termasuk takdir mu'allaq atau takdir mubram? Takdir mu'allaq. Betul, Nak. Kenapa kok disebut takdir mu'allaq? Karena masih bisa diubah. Bagaimana cara mengubah takdirnya tadi? Takdirnya Rizky tadi? Berusaha belajar dengan tekun. Sampai di sini, Nak. Kalian sudah bisa membedakan kodok dan kodar atau belum? Yakin? Iman terhadap kodok dan kodar itu termasuk rukun iman yang berapa? Rukun iman ada 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada 4. Iman kepada Rasul. 5. Iman kepada hari kiamat. 6. Iman kepada kodok dan kodar. Ya anak-anak, kalau kalian sudah memahami perbedaan antara kodok dan kodar, kalian sudah bisa menjelaskan kodok dan kodar dengan baik, dan kalian juga bisa menganalisis tentang kodok dan kodar. Sekarang Bu Elsi akan membentuk kelompok. Kelompok yang Bu Elsi buat ini berdasarkan kesamaan gaya belajar kalian. Sekarang silakan kalian duduk bersama kelompok kalian, duduk yang nyaman. Silakan bentuk posisi belajar yang nyaman. Ya Allah. Ya anak-anak, coba perhatikan. Kalian sudah duduk bersama kelompok? Oke, kelompok 1 angkat tangan. Kelompok 2, 3, 4, 5. Oke, kelompok paling rame. Di sini Bu Elsi sudah sediakan LKPD yang sesuai dengan gaya belajar kalian. Di dalam LKPD ini juga sudah ada petunjuk pengerjaannya. Ini akan Bu Elsi bagikan. Setelah Bu Elsi bagikan, silakan kalian baca. Kalau ada yang tidak paham, boleh ditanyakan kepada Bu Elsi. Paham? Oke. Didiskusikan bersama kelompok. Ya, silakan dibaca petunjuknya dulu, dibaca, dipahami. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Kalau sudah paham, silakan langsung dikerjakan. Setelah selesai nanti, setiap kelompok wajib presentasi dan anggotanya semuanya harus juga presentasi. Silakan dikerjakan. Ini ada yang mau ditanyakan tidak? Bisa dipahami? Bisa didiskusikan semuanya ya, nanti presentasi. Oke. Ayo, sudah dipelajari petunjuknya, ada yang mau ditanyakan tidak? Dari LKPD yang sudah kalian buat, yang sudah Bu Elsi bagikan, ada yang mau ditanyakan tidak? Ada yang
lagu ini kira-kira ada pengertian dari qadar dan qadar tidak? Ada. Nah, dari lagu ini silakan kalian tulis maknanya qadar dan qadar itu apa di sini. Kalau di sini ada takdir, di sini kan ditanyakan takdir. Kalian tulis di sebelah sini. Nah, nanti ketika kalian presentasi yang kalian tunjukkan adalah menyanyikan lagu qadar dan qadar ini, jangan buat gerakan. Dan kemudian nanti jelaskan juga ini. Oke, paham? Kameramen. Boleh, kalian boleh kolaborasikan makna qadar dan qadar itu dari lagu ini, dari buku, ataupun dari video yang sudah kalian lihat tadi. Paham? Ini diskusikan semua, jangan cuma aja, ya. Makna modo dan qadar. Ini kan ditulis maknanya. Modo adalah, qadar adalah.
dijawab oleh saya. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Itu adalah sebuah motivasi terbaik karena dia mau berusaha. Hikmah Yola karena mau berusaha, sekarang ia menjadi berprestasi, terkenal, dan banyak diapresiasi. Inilah hasil presentasi dari LKPD yang kami kerjakan. Jika ingin ada yang ditanyakan, kami persilahkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ahmad Fikri Maulana, Joni Nur Fadila, Rizal Ma'arif, Nurul Aini, Risma Jana akan mempresentasikan hasil LKPD tentang lagu Kodo dan Kodar. 1, 2, 3. Percaya terhadap Kodo dan Kodar adalah rukun iman yang keenam. Merupakan ketentuan Allah atas makhluknya yang tak bisa diubah. Sedangkan qadar merupakan batasan dari ketetapan Allah atas makhluknya. Istilah qadar dan qadar biasanya disebut dengan istilah takdir. Macam-macam takdir itu ada 2. Yang pertama mu'alaf, kedua mubrah. Takdir mu'alaf masih bisa diubah oleh manusia asal berusaha. Sedangkan takdir mubrah adalah takdir yang tak bisa diubah oleh manusia. Contohnya jenis kelamin manusia, jodoh manusia, serta yang lainnya. Dan di LKPD kami terdapat pertanyaan yang akan disampaikan oleh Nurul dan Fikri. Pertanyaan pertama, berdasarkan lagu tersebut, apa makna kodo dan kodar? Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah presentasi sudah dilaksanakan. Mayoritas di antara kalian sudah melaksanakan presentasi dengan baik, walaupun masih ada beberapa yang harus dikoreksi. Tapi hebat, good job untuk semua. Yuk kita tepuk mantul, tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantap betul. Baik, LKPD-nya silakan dikumpulkan kembali. Anak-anak, setelah kalian mengerjakan LKPD, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Sudah bisa paham semua tentang kode dan kode? Sudah. Oke, kalau sudah, Bu Elsie akan bagikan lembar evaluasi untuk mengukur ketercapaian pembelajaran kita hari ini. Kalau tadi LKPD dikerjakan secara berkelompok, lembar evaluasi ini dikerjakan secara mandiri, tidak usah mencontek. Fer, tolong bantu Bu Elsie satu-satu ya. Udah, silakan dikerjakan. Jangan lupa tulis nama lengkap. Ya sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah silakan dikumpulkan kembali. Sekarang kita simpulkan. Pembelajaran kita hari ini belajar tentang apa saja? Ayo kita simpulkan bareng-bareng. Kodo dan kodar. Kodo dan kodar itu merupakan rukun iman keberapa?
Syagra